Perdebatan sengit antara Luffy dan Loki. Loki mengejek konsep kebebasan Luffy dan menganggap remeh gelar Raja Bajak Laut. Luffy pun membalas dengan menegaskan bahwa harga diri seorang pria tidak ditentukan oleh seberapa besar kekuatannya, tapi seberapa besar ia menghargai kawan-kawannya. Kemudian Loki menunjukkan aura gelap yang keluar dari tubuhnya menyerupai uap beracun yang mulai melayukan tanaman di sekitarnya. Dan terungkap sudah bahwa buah ini dianggap terkutuk oleh para raksasa karena Hito-Hitonomi model Nidok adalah naga yang diramalkan akan menggerogoti akar dunia atau pohon Adam. Sementara itu, di bagian atas Elbaf, Zoro dan Sanji harus berhadapan dengan penjaga gerbang Elbaf yang menolak mengakui kekuatan manusia biasa. Zoro menolak menggunakan bantuan haki yang berlebihan di awal. Ia ingin membuktikan teknik pedangnya murni di hadapan para raksasa. Sanji juga berdebat dengan para koki raksasa, dan status Loki terungkap bahwa ia tidak hanya dipasung karena kejahatannya, tapi karena Elbaf takut akan naga Nidox Hunger yang bisa melahap seluruh pulau jika ia tidak diberi makan secara ritual. Pulau Elbaf bukan lagi sekedar pulau impian, tapi telah menjadi medan perang bagi para dewa. Rahasia terbesar sang pangeran terkutuk akhirnya terbongkar, dan ternyata buah iblis Loki bukan sembarang Zoan, melainkan Hito-Hitonomi model Nidok, naga yang diramalkan akan memakan akar dunia. Apakah Luffy dalam mode Gear 5 sanggup mengendalikannya? Di chapter ini kita bisa melihat bentrokan ideologi yang luar biasa antara Luffy dan Loki. Loki yang meremehkan impian Luffy, dan begitu juga Luffy yang tak mau kalah dengan mimpinya. Dan yang bikin merinding adalah aura gelap yang mulai keluar dari tubuh Loki ketika ia lepas kendali. Aura hitamnya yang membuat akar pohon Adam di sekitarnya menghitam dan membusuk. Ini benar-benar referensi gila dari mitologi Nordik, di mana naga Nidok menggerogoti akar Yggdrasil. Luffy pun tak tinggal diam, dia masuk ke Gear 5. Bentrokan Hausoku no Haki antara keduanya sampai membelah langit Elbaf dengan petir merah kehitaman yang mencekam. Kenapa harus Nidok? Dalam mitologi, Nidok adalah simbol kehancuran dan entropi. Jika Nika adalah simbol kehidupan, tawa dan pembangunan, mengubah lingkungan menjadi kenyal, maka Nidok adalah antitesisnya, simbol pembusukan dan kehancuran. Kekuatan Loki bisa membatalkan efek karet dengan cara mengikis struktur materialnya. Ini bakal jadi lawan paling sulit buat Luffy. Tapi sayangnya, imajinasi Luffy itu luar biasa. Akankah bisa menghalangi realitas kehancuran yang mutlak dari Loki? Itu tergantung imajinasi Luffy. Tapi masalahnya bukan itu saja. Kekacauan nggak berhenti di situ. Dan kali ini kita diperlihatkan kapal-kapal ksatria dewa. Mereka bersandar di pesisir Elbaf. Ada sosok yang mirip sekali dengan Vigarland Garling. Prediksinya pemerintah dunia mungkin gak datang buat nangkep Luffy, tapi buat mengunci kembali Loki. Atau mungkinkah akan ada aliansi sementara yang sangat aneh antara topi jerami dan Holy Knight? Atau justru sebaliknya, aliansi antara topi jerami dan Loki untuk mengusir para ksatria suci Holy Knight.